Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadayanti dengan NIM 5221230009. Saya dari Prodi Teknik Elektro, Istanbul 2022. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa. A. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari bisnis di mana cakupan bisnis lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, layanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, surat atau surat elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce. Menurut Rahmati, e-commerce singkatan dari electronic commerce, yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. E-commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan servis dari produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. E-commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang. E-commerce dan kegiatan yang terkait melalui internet dapat menjadi penggerak untuk memperbaiki ekonomi domestik melalui liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global. Karena e-commerce akan mengintegrasikan perdagangan domestik dengan perdagangan dunia. Berbagai bentuk pembicaraan atau negosiasi tidak hanya akan terbatas dalam aspek perdagangan dunia, tetapi bagaimana kebijakan domestik tentang pengawasan di sebuah negara, khususnya dalam bidang telekomunikasi, jasa keuangan, dan pengiriman serta distribusi. B. Jenis-jenis e-commerce. 1. Business to consumer atau B2C adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. 2. Business to consumer atau B2C. Pihak e-commerce merupakan pihak bisnis, sedangkan pelanggannya adalah konsumen yang menggunakan barang atau jasa pribadi. 3. Consumer to consumer atau C2C. Artinya, tempat di mana penjualan UMKM, bukan perusahaan besar, memanfaatkan teknologi e-commerce sebagai sarana untuk menjual barang atau jasa. 4. Consumer to business atau C2B. Pada model yang satu ini, e-commerce adalah sarana bagi seseorang konsumen untuk menawarkan barang atau jasanya kepada perusahaan. 5. Business to administration atau B2A. Maksud dari administration adalah sektor publik milik negara. Model bisnis e-commerce yang satu ini merupakan perusahaan yang memberikan layanan jasa atau penjualan barang ke pihak pemerintah. 6. Consumer to administration. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. C. Keuntungan dan kerugian e-commerce. Keuntungan dan kerugian e-commerce bagi pembeli. Keuntungan 1. Lebih cepat atau nyaman dalam pembelian. 2. Pilihan produk atau layanan terus ditingkatkan. 3. Memiliki akses yang lebih banyak terhadap informasi. 4. Dapat memperbaiki harga atau pasar yang lebih kompetitif. 5. Dapat melakukan umpan balik terhadap supplier, vendor, dan biro iklan. 6. Metode pembelian yang lebih mudah atau cepat. 7. Meningkatkan tingkat ketersediaan layanan konsumen. 8. Meningkatkan kepercayaan. Kerugian 1. Masalah keamanan. 2. Pembelian tidak semuanya mempergunakan teknologi yang sama. 3. Masalah hukum atau aspek legal.
4. Bukan pengalaman belanja di dunia nyata. 5. Tidak semua orang memiliki akses terhadap internet. 6. Kemungkinan informasi yang melimpah. 7. Konsumen takut terhadap penjual yang belum diketahui atau dikenal. 8. Akses bukan hal yang mudah bagi pemula. Keuntungan dan kerugian e-commerce bagi penjual. Keuntungan: 1. Manajemen informasi atau komunikasi lebih baik. 2. Peningkatan level layanan dapat tersedia. 3. Kemampuan untuk menyediakan layanan konsumen lebih baik. 4. Meningkatkan daya saing. 5. Mengurangi biaya atau meningkatkan pendapatan. 6. Mengurangi siklus waktu. 7. Sedikit hambatan dalam penerapan metode penjualan. 8. Semua perusahaan dapat berkompetensi pada level yang sama. 9. Memperbaiki dukungan distributor. Dan 10. Kemampuan untuk membangun investasi infrastruktur informasi. Kerugian: 1. Organisasi atau manajer butuh untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi informasi. 2. Permasalahan dengan pengembangan web yang jelek. 3. Masalah hukum atau aspek legal. 4. Informasi yang dikirim oleh supplier dapat diganggu oleh hackers. 5. Merek dagang atau kepercayaan menjadi hal yang utama. 6. Kompetisi yang ketat bagi supplier atau vendor. 7. Biaya implementasi atau advertensi dapat menjadi tinggi. 8. Tidak cukup metode untuk pembayaran. 9. Harus memiliki konsumen yang loyal. Dan 10. Penggunaan dikenai biaya transaksi. D. Kenyamanan dan kemudahan akses e-commerce. E-commerce telah merevolusi cara kita berbelanja, menawarkan kenyamanan dan kemudahan akses yang tak tertandingi oleh toko tradisional. Berikut beberapa keunggulannya. 1. Akses 24/7. Berbeda dengan toko fisik yang memiliki jam buka terbatas, e-commerce memungkinkan Anda berbelanja kapanpun dan dimanapun, 24 jam per hari, 7 hari seminggu. 2. Beragam pilihan produk. Di e-commerce, kita dapat menemukan berbagai macam produk dari berbagai penjual di seluruh Indonesia bahkan dunia. 3. Perbandingan harga mudah. Dengan mudahnya membandingkan harga di berbagai toko online, Anda dapat mendapatkan harga lebih baik untuk produk yang Anda inginkan. 4. Belanja tanpa antrian. Anda dapat berbelanja dengan nyaman tanpa harus antri. Proses check-out yang mudah dan cepat membuat pengalaman belanja Anda lebih menyenangkan. 5. Pengiriman ke rumah. E-commerce menawarkan layanan pengiriman ke rumah sehingga Anda tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk mengambil barang belanjaan Anda. 6. Kemudahan mencari produk. Anda dapat menggunakan berbagai filter seperti kategori, harga, brand, dan lain sebagainya untuk mempersempit pencarian Anda. 7. Beragam metode pembayaran. E-commerce menyediakan berbagai metode pembayaran yang aman dan nyaman seperti transfer bank, kartu kredit atau debit, e-wallet, dan COD atau bayar di tempat. 8. Review dan testimoni. E-commerce memungkinkan Anda untuk membaca review dan testimoni dari pembeli lain sebelum membeli produk. 9. Promo dan diskon menarik. E-commerce seringkali menawarkan promo dan diskon menarik untuk produk-produk tertentu. Anda dapat memanfaatkan promo ini untuk mendapatkan harga yang lebih murah. 10. Layanan pelanggan yang baik. E-commerce umumnya memiliki layanan pelanggan yang baik untuk membantu Anda jika Anda mengalami kendala saat berbelanja. Dampak positif dan negatif e-commerce. Dampak positif e-commerce. 1. Munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. 2. E-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure. 3. Berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global. 4. Kesempatan mengurangi biaya operasional. 5. Kemudahan dalam membangun dan meningkatkan consumer loyalty.
6. Meningkatkan mata rantai pendapatan. 7. Dapat meningkatkan supplier management. Dampak negatif e-commerce. 1. Potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. 2. Kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar pada korban. 3. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. 4. Kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa izin, misalnya hackers yang membobol sistem perbankan. 5. Potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.